Halo sahabat gardeners. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tanaman yang banyak direkomendasikan untuk ditanam hidroponik. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas jenis media tanam yang biasanya digunakan untuk hidroponik. Sebelum lanjut videonya, klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi. Hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Saat ini, teknik budidaya hidroponik semakin banyak digemari, terutama oleh masyarakat perkotaan. Karena budidaya hidroponik hemat tempat dan juga bersih. Caranya pun relatif mudah dan kualitas tanaman yang dihasilkan relatif lebih baik jika dibandingkan dengan bercocok tanam secara konvensional. Nah, ada beberapa syarat media tanam yang bisa digunakan untuk hidroponik. Syarat yang pertama, media tanam harus memiliki tekstur yang gembur dan juga subur. Media tanam hidroponik yang baik haruslah mempunyai sifat gembur dan dapat menyuburkan tanaman. Hal ini harus dimiliki oleh setiap media tanam untuk menunjang agar tanaman mampu berkembang lebih baik. Nah, untuk itu, pastikan syarat ini terpenuhi seperti media tanam untuk hidroponik. Syarat yang kedua, media tanam tidak boleh memiliki kandungan garam. Nah, pastikan media tanam yang kamu gunakan tidak mengandung garam laut, sebab budidaya tanaman menggunakan metode hidroponik tidak boleh adanya kandungan garam laut. Hal ini akan menyebabkan tanaman kamu tidak berkembang dan bahkan mati. Syarat yang ketiga adalah mampu menyimpan air yang cukup. Semua jenis tanaman pasti membutuhkan air untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Tanpa air, tanaman tidak mungkin tumbuh hingga besar. Maka dari itu, media tanam hidroponik yang baik mesti menyimpan air yang cukup. Selain untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh, kamu pun tidak perlu repot sering-sering menyiram tanaman, karena pasokan air telah terpenuhi di media tanam. Syarat yang keempat adalah media tanam mampu mengontrol jumlah air. Media tanam hidroponik harus mampu membuang air dalam jumlah yang berlebihan. Dalam hal ini maksudnya adalah jika air pada tanaman telah terlampau banyak, maka peran dari media tanam ialah memastikan air dalam jumlah yang baik, sehingga tanaman tidak akan menjadi layu. Nah, sekarang udah tahu kan syarat-syarat memilih media tanam yang baik untuk hidroponik. Berikut ada beberapa jenis media tanam yang sangat direkomendasikan untuk hidroponik. Media tanam yang pertama adalah rock wool. Jika kamu melihat bentuknya, rock wool merupakan sekumpulan serat yang dikumpulkan hingga menjadi busa. Rock wool terbuat dari lelehan batu gunung berapi seperti batu basalt. Media tanam ini ramah lingkungan. Rock wool juga cocok digunakan untuk menanam sayuran dengan periode tanam yang gak terlalu lama. Rock wool merupakan primadona media tanam hidroponik karena kemampuannya mengikat akar dan juga menyerap nutrisi yang diberikan dari air. Air dan udara juga bisa disimpan dengan baik di rock wool. Rock wool juga bisa digunakan sejak masa penyemaian benih hingga proses pembesaran tanaman kamu. Oleh karena itu, kamu tidak perlu memindahkan tanaman ke media tanam lain apabila sudah berukuran sedikit besar.
Nah, jika kamu ingin menanam sayuran buah seperti tomat dan cabai, maka kamu sangat tidak direkomendasikan menggunakan media tanam rock wool. Rock wool tidak memiliki daya tunjang yang cukup kuat baginya, mengingat sayuran buah memiliki ukuran yang besar ketika sudah bertumbuh dan punya periode tanam yang cukup lama. Media tanam yang kedua adalah kompos. Hampir semua orang mengetahui bahwa kompos ini merupakan salah satu media tanam yang terbaik untuk bercocok tanam. Kompos bisa didapatkan dengan mudah, baik itu di toko online maupun di toko offline. Kompos sendiri merupakan media tanam yang bersifat organik karena dihasilkan dari proses fermentasi beberapa jenis tanaman, seperti sekam, rumput, jerami, dan lain-lain. Kompos juga bisa diolah menggunakan limbah rumah tangga. Nah, jika kamu ingin menggunakan kompos untuk media tanam hidroponik, maka gunakanlah kompos yang berwarna hitam kecoklatan, serta sudah tidak mengeluarkan bau. Media tanam yang ketiga adalah arang sekam. Arang sekam berasal dari sekam padi yang dibakar. Media tanam ini memiliki bobot yang ringan sehingga tidak akan membebani akar. Sifat padi yang sangat poros membuat akar juga bisa bertumbuh dengan lebih bebas. Media tanam ini pun juga bebas hama dan juga bibit penyakit, karena sudah melalui tahap sterilisasi melalui pembakaran. Sekam bakar bisa kamu gunakan untuk menanam sayur daun dan juga sayur buah, bahkan bisa juga sebagai media tanam keladi. Khusus untuk sayuran buah, kamu harus mencampurkan sekam bakar dengan media tanam lain agar lebih kuat. Media tanam yang keempat adalah kokopit. Kokopit atau sabut kelapa juga termasuk media tanam hidroponik populer. Kokopit memiliki daya serap yang tinggi, sehingga ia mampu menyimpan air yang banyak dengan tampungan yang kuat. Kokopit juga mengandung beberapa zat nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman, seperti magnesium, fosfor, kalium, kalsium, dan juga natrium. Kelemahan dari media tanam kokopit adalah kurang baik dalam mengalirkan air. Dengan begitu, air tidak tersebar dan ketersediaan oksigen pun tidak maksimal. Untuk mengatasinya, campurkan kokopit dengan media tanam lain yang mumpuni dalam hal drainase air. Media tanam yang kelima adalah hidroton. Hidroton merupakan media tanam yang dibuat dari lempung dan sudah dipanaskan dengan suhu 1100 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Dengan proses pembuatan tersebut, dapat dihasilkan hidroton dengan bentuk bulatan kecil dengan berwarna merah seperti batu bata. Kelebihan dari media tanam hidroton adalah: yang pertama, media tanam hidroton cocok digunakan untuk menanam tanaman buah yang ditanam dengan menggunakan sistem hidroponik. Yang kedua, media tanam hidroton mampu menahan tanaman hidroponik dengan kuat. Yang ketiga, hidroton mampu menahan air dengan baik karena rongga yang diciptakan hidroton tersebut. Dan yang keempat, media tanam hidroton kecil kemungkinan bisa berlumut karena dibuat dari proses pembakaran.
Zeolit merupakan batuan mirip kerikil yang biasanya digunakan sebagai media tanam hidroponik. Tanaman hidroponik yang biasanya ditanam dengan media zeolit adalah cabai, tomat, terong, dan sebagainya. Pengaplikasian zeolit pada hidroponik pada pasalnya tidak mengenal sistem. Media zeolit dapat digunakan pada semua sistem hidroponik, seperti misalnya pada sistem irigasi tetes dan Dutch bucket. Penggunaan zeolit biasanya juga dicampur dengan media tanam lain seperti hidroton. Hal ini ditujukan agar lebih hemat dan juga efisien. Tidak hanya pada sistem hidroponik, media zeolit juga bisa digunakan pada bercocok tanam konvensional, karena zeolit juga berguna untuk menjaga pH tanah agar tetap seimbang. Selain itu, zeolit juga bisa memperbaiki sifat tanah, karena adanya kandungan Ca dan juga Na dalam zeolit. Nah, itulah beberapa media tanam yang bisa digunakan untuk hidroponik. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan video bermanfaat lainnya.